Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru, Kelurahan Palandro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru. Sekitar pada tahun 2013 silam, ada seorang anak muda yang energik, kreator, dan inspirator. Beliau bernama Muhammad Fadli Alimuddin, lahir di kota Parepare pada tanggal 27 Juli 1988. Beliau merupakan putra kedua dari Bapak Alimuddin SPD dan Ibu Haja Rusmiati SPD. Kedua orang tuanya merupakan seorang pendidik atau guru di salah satu SD di Kecamatan Malusetasi. Sekitar pada tahun 2013, sosok Muhammad Fadli Alimuddin terilhami dari sebuah konsep pemikiran yang berbasis berkemajuan dan berbasis rahmatan lil alamin. Bekal pendidikan sejak di pondok pesantren DDI Mangkoso selama 12 tahun. Sejak beliau menyelesaikan pendidikannya di SD Impres Kampung Baru pada tahun 2001, sehingga pada tahun 2001 beliau melanjutkan studinya di Madrasah I'dadiyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso selama 1 tahun. Lalu beliau kembali melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Putra DDI Mangkoso, tepatnya di kampus 2 Putra Tonronge, yang dipimpin langsung oleh Andre Guruta Kiai Haji Abdul Wahab Zakaria MA selama 3 tahun. Lalu beliau kembali melanjutkan jenjang pendidikannya pada Madrasah Aliyah Putra DDI Mangkoso selama 3 tahun lamanya. Lalu kembali melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di STAI DDI Mangkoso selama 5 tahun lamanya hingga mendapatkan gelar kesarjanaannya Sarjana Pendidikan Agama Islam. Setelah menjadi sarjana, beliau berinisiatif mendirikan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran di kampung halamannya, yaitu di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Palandro, Kecamatan Malusetasi, tepatnya di Masjid Nurul Ittihad Kampung Baru, yang melatar belakangi gagasan pemikiran beliau untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran setelah beliau menyaksikan anak-anak generasi muda yang milenial di wilayahnya itu sendiri yang sangat minim pengetahuan tentang agama Islam, terutama mengenai bacaan Al-Quran, dan tentu berkaitan dengan akhlakul karimah, apa tak lagi masalah pergaulan dan kenakalan kaum generasi milenial yang harusnya di usia muda diisi dengan pendidikan keagamaan. Hal inilah menjadi alasan utama serta alasan yang sangat kuat bagi sosok Fadli, sapaan beliau, yang juga merupakan pendiri atau perintis dari Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru. Sekitar pada tanggal 27 Juli 2013,
beliau memulai pembelajaran awal tentang Al-Quran Tajwid dan tahsin Al-Quran di Masjid Nurul Ittihad Kampung Baru. Saat itu jumlah santri yang beliau ajar dan beliau bina serta beliau bimbing sekitar 50-an santri yang terdaftar. Setelah 1 tahun lamanya membina anak-anak santri dengan ilmu Al-Quran Tajwid, namun ironisnya yang bertahan pada saat itu hanya sekitar 33 orang santri saja. Sehingga setelah melihat ada perkembangan dan kemajuan yang dimiliki oleh peserta didik atau santri-santri yang dibina oleh sosok Muhammad Fadli Alimuddin, saat itu beliau membangun komunikasi intens dengan pihak lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Baru untuk bergabung pada lembaga tersebut yang dinaungi oleh Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Tentu hal ini juga beliau bersurat dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Baru yang saat itu dipimpin oleh Dr. Haji Husain Abdullah MAG pada masa itu, sementara Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Baru dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Kamarudin Hasan MPD. Pada tanggal 15 Mei 2014 silam, proses pembelajaran MDA Ma'arif NU Kampung Baru mulai berlangsung. Madrasah Diniyah Awaliyah tersebut berlokasikan di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Palandro, Kecamatan Maluse Tasik. Adapun pengajar pada saat itu hanya berjumlah 2 orang saja, yaitu Muhammad Fadli Alimuddin dan Zohra Yahya SPDI. Adapun sistem kurikulum, yaitu memadukan antara kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum terpadu. Muatan materi-materi pembelajarannya adalah fikih, Al-Quran Tajwid, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak, barazanji, training dakwah, dan hafalan juz ammah. Adapun waktu pembelajaran dimulai pada pukul 14.00 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat, dan hari Ahad. Selama 2 tahun berlangsung tanpa gaji atau tanpa honorarium para guru-gurunya dan tanpa memungut biaya pendidikan, atau sistem yang digunakan adalah gratis. Akhirnya pada tanggal 15 Mei 2016 silam barulah terbit izin operasional penyelenggaraan dari Kementerian Agama Kabupaten Baru. Proses belajar para santri MDA Ma'arif Kampung Baru pada saat itu berpusat di gedung SD Impres Kampung Baru yang dipimpin pada saat itu oleh Bapak Haji Abdul Hafid SPD MPD. Pada masa itu pihak pengelola Madrasah Diniyah Awaliyah sangat beruntung karena ada ruang belajar yang dipinjamkan oleh pihak sekolah dasar dengan fasilitas yang cukup memadai. Perjalanan sejarah yang cukup panjang, yang penuh dinamika dan tantangan, sehingga hal ini mematangkan eksistensi keberadaan MDA sebagai kebutuhan masyarakat Islam, terutama di wilayah Kecamatan Maluse Tasik. Setahun setelah berdirinya MDA,
Pendirinya yaitu Muhammad Fadli Alimuddin meraih gelar Magister Pendidikan Islam, dan pada tahun 2020 yang silam beliau juga telah mendapatkan gelar akademik yaitu Doktor Pendidikan Agama Islam. Hal ini mematangkan pemikiran seorang anak muda sosok Muhammad Fadli dalam mengelola Madrasah Diniyah Awaliyah. Pada tahun 2017 silam, Madrasah Diniyah Awaliyah Ma'arif Kampung Baru melakukan rekrutmen guru atau tenaga pengajar baru yang bernama Ibu Haryani Somad SPD. Lalu di tahun 2018 Madrasah Diniyah Awaliyah Ma'arif Kampung Baru kembali merekrut guru baru yang bernama Hadiana Abidin SPD, dan di tahun 2019 Madrasah Diniyah Awaliyah Ma'arif Kampung Baru kembali merekrut guru baru yang bernama Nur Faida Alimuddin SPD. Akhirnya hingga pada saat ini total jumlah para pengajar dan pembina Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru berjumlah sekitar 5 orang. Di antaranya Bapak Dr. Muhammad Fadli Alimuddin SPDI MPDI, Ibu Sohra Yahya SPDI, Ibu Haryani Somad SPD, Ibu Hadiana Abidin SPD, Ibu Nur Faida Alimuddin SPD. Adapun asal para santri-santriwati Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru itu berbagai wilayah, bahkan ada dari luar Kampung Baru itu sendiri. Misalnya ada dari Malawa, ada dari wilayah Cilelang, ada wilayah Palae, ada wilayah Alakang, ada wilayah Nepo, bahkan ada yang berasal dari luar Kecamatan Malusetasi, tepatnya di Toeh. Saat ini tahun 2022 jumlah santri-santriwati Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru sekitar 70 orang santri. Dulu pernah berjumlah sekitar 95 orang santri pada tahun 2018 silam. Adapun prestasi demi prestasi yang pernah diraih oleh para santri MDA Kampung Baru, diantaranya juara 1 lomba Pildacil tingkat Kabupaten Baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, juara 1 tahfiz Al-Quran Juz Amma tingkat Kabupaten Baru. Bahkan pada tahun 2017 silam 2 orang santri Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru pernah mewakili Kabupaten Baru pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam cabang lomba Pildacil dan hafalan Juz Amma. Akhirnya pada tanggal 15 Mei tahun 2022 pengajuan atau pengusulan untuk perubahan status Madrasah Diniyah Awaliyah dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Baru beralih ke MDA At-Tanwir Kampung Baru itu diterima dan disahkan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Baru di bawah naungan Yayasan Tanwirur Raudatul Thalibin yang digagas oleh Dr. Muhammad Fadli Alimuddin, dan saat ini beliau juga merupakan ketua yayasan dari Tanwiru Raudatul Thalibin dan sebagai kepala Madrasah Diniyah Awaliyah Tanwir yaitu Ibu Zohra Yahya SPDI. Demikianlah sejarah singkat dari perjalanan
berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Kampung Baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.